Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Setia Pratama Putri bersama rekan saya Muhammad Brilian Siva Kolbi. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek UAS kami, yaitu klasifikasi ras kucing menggunakan convolutional neural network. Next. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kami sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada landasan teori dari teknik-teknik yang kami gunakan di proyek ini, lalu ada hasil dan demo program, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Nah, yang pertama latar belakang. Next. Nah, di Indonesia ini banyak masyarakatnya yang suka memelihara kucing karena ya mereka lucu, menggemaskan. Selain itu, kucing ini bisa membentuk ikatan emosional dengan pemiliknya. Dan di dunia sendiri itu terdapat 142 ras kucing ya dengan berbagai kepribadian unik yang dapat memberikan kegembiraan dan mengurangi stres berdasarkan Linda et al. Tahun 2024. Namun di Indonesia ini sering sekali masyarakatnya itu salah menyebut ras kucing gitu. Misal harusnya ras kucing ini Anggora tapi disebutnya ras Persia gitu atau sebaliknya. Nah, di penelitian ini kami akan mengembangkan sistem klasifikasi ras kucing ini menggunakan convolutional neural network. Next. Selanjutnya ada landasan teori. Next. Yang pertama ada machine learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Next. Lalu ada deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan algoritma yang terinspirasi dari struktur otak manusia. Deep learning dapat mengubah representasi gambar sederhana menjadi konsep yang lebih kompleks secara otomatis tanpa mengandalkan aturan kode atau pengetahuan manusia dalam domain tersebut. Nah, model deep learning ini dapat mempercepat dan menyederhanakan tugas-tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, dan terjemahan bahasa. Next. Nah, di sini ada convolutional neural network. Jadi, convolutional neural network ini adalah salah satu jenis neural network yang terdapat pada deep learning. Nah, tahap pertama dari CNN ini adalah feature learning. Feature learning mengubah input menjadi fitur berdasarkan cirinya. Next. Nah, di CNN ini ada lapisan feature learning yang terdiri dari convolutional layer, lalu fungsi aktivasi ReLU, dan pooling layer untuk menghasilkan feature maps. Lalu ada layer selanjutnya, yaitu ada tahap selanjutnya, yaitu klasifikasi yang terdiri dari flatten untuk mereshape fitur, fully connected untuk mentransformasi data, dan softmax untuk menghitung kemungkinan kategori target. Next. Yang pertama ada convolution layer. Convolution layer merupakan salah satu operasi matematis yang digunakan dalam pengolahan gambar. Operasi ini menerapkan fungsi output sebagai feature map dari citra masukan atau input ya. Nah, tujuan dari convolution layer ini adalah melakukan konvolusi pada data gambar untuk mengekstrak fitur dari gambar input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Next. Layer kedua ada Rectified Linear Unit atau ReLU. Nah, ReLU ini merupakan metode sederhana namun sangat umum digunakan untuk menambahkan non-linearitas ke dalam jaringan saraf. ReLU ini dapat mempercepat proses pelatihan pada jaringan saraf. Nah, secara singkat, ReLU membatasi nilai output menjadi 0 jika nilai input tersebut negatif. Next. Selanjutnya ada pooling layer.
Pooling layer merupakan lapisan dalam model CNN yang berfungsi untuk mengurangi dimensi feature map dengan melakukan operasi statistik seperti memilih nilai maksimum atau rata-rata dari beberapa kelompok piksel. Nah, tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran gambar dengan mengambil nilai-nilai yang paling representatif dari setiap kelompok piksel. Next. Lalu ada softmax classifier. Ini adalah layer yang ada di tahap klasifikasi. Softmax classifier adalah lapisan terakhir dalam model CNN yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi multi-kelas. Lapisan ini menghasilkan output berupa nilai probabilitas atau peluang untuk setiap kelas, di mana nilai probabilitas tertinggi merupakan kelas prediksi akhir. Nah, tujuan dari softmax classifier ini adalah untuk memprediksi kelas output dalam bentuk peluang yang telah dinormalisasi, sehingga output lebih intuitif dan memiliki interpretasi probabilistik yang jelas. Nah, ini di bawah ini ada fungsi persamaan dari softmax classifier. Next. Nah, sekarang ada TensorFlow. TensorFlow ini adalah framework machine learning yang sering digunakan di bidang AI atau deep learning dalam hal bekerja dengan data. TensorFlow membantu membuat jaringan syaraf skala besar. Next. Selanjutnya ada hasil implementasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Brilian. Dipersilakan. Baik, terima kasih Diva Setia atas paparannya sebelumnya. Untuk seterusnya, mulai dari hasil implementasi akan saya presentasikan. Pertama, kita membahas dataset. Dataset yang dikumpulkan, kita punya sebanyak 2.387 data dengan 12 jenis ras kucing yang berbeda. Ini sudah diberi label dan juga diberi nama. Dari labelnya ada Abyssinian, itu nomor 0, ada Russian Blue, nomor 1, Bengal, Bombay, dan seterusnya. Total ada 12 jenis ras yang akan diklasifikasikan. Kemudian ini adalah model yang digunakan, struktur model yang dibuatnya ini menggunakan TensorFlow dan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dilakukan di Google Colab. Seperti yang dijelaskan tadi, struktur ini terdiri dari layer konvolusi, kemudian ada max pooling, kemudian ada flatten, multi perception, dan juga softmax. Kemudian model di training selama 50 epoch. Ini ada sedikit cuplikan gambar dari proses training tersebut. Dan ini ada plotnya, plot akurasi data latih dan juga akurasi data uji. Kemudian ini hasilnya. Setelah model dievaluasi, diketahui bahwa total loss pada data uji itu sebesar 6,6 dan akurasi pada data uji itu hanya sebesar 0,32 atau hanya 32%. Jadi dia hanya berhasil mengklasifikasi sebanyak 32% dengan benar, mengklasifikasi dengan benar sebanyak 32%. Dan ini termasuk kurang bagus dari secara hasil. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita buka Colab. Nah, ini adalah notebook yang digunakan di Google Colab. Pertama, kita mengcloning repositori GitHub karena data yang digunakan terdapat di repositori ini. Setelah itu kita impor library-library yang dibutuhkan, terutama TensorFlow dan juga Keras untuk menggunakan layer-layer tadi seperti konvolusi layer, terus kemudian ada max pooling, flatten, dan juga sebagainya. Kemudian karena dataset tadi sudah dipisah-pisah berdasarkan kelasnya 12, tapi di sini ada 13 folder, karena satunya adalah folder buat mengetes di terakhir tadi, di akhir. Jadi yang satu kita pindah sehingga
nanti datasetnya hanya akan ada 12. Kemudian ini dataset. Mohon maaf, bukan dataset tapi kategori atau kelas. Kelasnya ada 12, kemudian ukuran inputnya 256 kali 256. Jadi nanti setiap ada gambar yang ukurannya tidak sesuai, apakah itu lebih besar atau lebih kecil, semuanya akan disamaratakan, akan dijadikan 256 kali 256. Kenapa begitu? Karena konvolusi ini hanya bisa menginput dataset yang ukurannya sama. Kalau ukurannya beda, nanti akan error, jadi harus disamakan. Kemudian ini ada list dari RAS-nya. Setelah itu, kita akan meloading gambarnya, kemudian akan diubah menjadi bentuk grayscale. Kita masukkan ke dalam bentuk list. Setelah list, kita ubah menjadi NumPy Array. Karena kenapa dijadikan NumPy Array? Karena TensorFlow itu bisa menerima data dalam bentuk NumPy. Maka diubah menjadi NumPy Array. Kemudian ini ada dataset, mohon maaf, ada kelasnya atau kategori sebanyak 12. Setelah itu, kita normalisasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pixel citra itu terdiri, intensitas citra itu dari 0 sampai 255. Kemudian kita bagi 255 untuk menormalisasikan. Jadi nanti dia trainingnya bisa cepat dan kemudian dari segi akurasi juga bisa meningkat. Kemudian setelah itu kita pisah datanya menjadi dua, yaitu data latih sebanyak 2000 dan data uji sebanyak 387, yaitu sisanya. Jadi yang 2000 pertama itu diambil menjadi data latih, sisanya yang di belakang itu dijadikan data uji. Setelah itu kita buat modelnya. Kita menggunakan TensorFlow. Pertama ada konvolusi layer di sini, kemudian ada max pooling di sini. Ini kita buat sebanyak 4 kali. 1, ada 2, ada 3, kemudian yang terakhir 4. Setelah itu kita masuk ke tahap klasifikasi di sini. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Dipa Setia. Jadi ada kelihatan ada ini dan sama drop weight ini termasuknya dia multi perception layer, kemudian ada masih sama, dan ini adalah softmax yang akan digunakan untuk mengklasifikasi. Nanti hasil akhirnya berupa probabilitas, ya, jadi antara 0 sampai 1. Kemudian setelah kita buat, kita lihat strukturnya dengan metode summary seperti ini. Setelah itu kita melakukan pelatihan. Kita melatih model sebanyak 50 epoch di sini, dan ini output dari proses pelatihannya. Bisa dilihat bahwa epoch pertama dia akurasi di data latih hanya sebesar 10%. Tapi begitu epoch 2 dia ada 18%, epoch 3, epoch 5, dan di sekitar epoch ke-13 dia sudah termasuk tinggi akurasinya di 90% lebih. Dan seterusnya sampai epoch berikutnya dia cenderung stabil di 90% ke atas. Nah, namun di sini bisa kita lihat bahwa untuk akurasi data latih di epoch pertama dia 15%, epoch kedua 18%, epoch ketiga dia 22%, dan setelah itu dia cenderung tidak ada perubahan yang membaik. Jadi dia stabil di angka 20-30%. Nah, bisa dilihat di sini. Bahkan sampai epoch berakhir di epoch 50 pun dia hanya mentok di 29% akurasinya. Nah, sedangkan akurasi data latih dia tinggi, hampir sempurna di angka 99%. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gunakan kode ini. Jadi secara overall loss dari data uji yang 6 dan angka 6, kemudian akurasi di data latih hanya 32%. Ya, hanya sekitar 30%, 20%. Kemudian bisa kita visualisasikan pengembangan dari akurasi selama di training, selama model dilatih.
Ini epochnya 0, epoch 0, epoch 10, epoch 20. Ini akurasinya. Ya, dia mulai dari epoch tadi 13 ya. 13 itu dia sudah termasuk tinggi banget yang 90%. Kemudian yang dia stabil di situ. Namun untuk akurasi data uji, nah dia cenderung stuck di angka 20%, 30%. Nah, di sini tuh. Ini loss-nya. Untuk data latih, dia loss-nya bisa turun, berarti bagus kalau loss turun. Nah, namun untuk data ujinya, dia cenderung naik dan bahkan tidak stabil. Dia spike naik turun seperti ini. Spike. Seperti itulah proses pelatihan dari model CNN yang telah dilakukan. Kemudian setelah model dilatih, kemudian disimpan, kemudian kita muat lagi. Kemudian kita akan menggunakan model yang sudah dimuat tadi untuk mencoba mengklasifikasi gambar. Nah, gambar yang digunakan adalah gambar yang tadi di awal kita pisah. Itu ada hanya sedikit gambar untuk yang memang itu gambarnya khusus digunakan untuk mencoba manual seperti ini. Gambarnya kita muat, ini gambarnya, kemudian kita preproses. Pertama kita jadikan grayscale, kemudian kita normalisasikan, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan prediksi menggunakan metode model.predict. Ini metode bawaan dari TensorFlow. Nah, setelah itu kita print hasilnya dan muncul seperti ini. Dia ada proses prediksinya di sini. Kemudian ini ada prediksi yang dilakukan. Dia mengatakan ini Bengal. Dan memang betul ini adalah kucing Bengal. Jadi kebetulan untuk gambar ini modelnya berhasil memprediksi dengan benar. Namun tadi bahwa akurasinya hanya 32%. Jadi mungkin sebesar 68% dia akan salah. Ini kebetulan benar. Seperti itu demonstrasi singkat dari codingan yang dilakukan. Kita kembali lagi ke PPT. Nomor 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi ras kucing menggunakan Convolutional Neural Network CNN dengan dataset sebanyak 2.387 gambar dari 12 ras kucing. Namun, akurasi model di data uji hanya 32% setelah 50 epoch pelatihan, yang menunjukkan performa kurang memuaskan. Faktor seperti ukuran dataset, kualitas gambar, dan parameter model mungkin mempengaruhi akurasi model, mungkin mempengaruhi akurasi prediksi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan perbaikan pada model sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi ras kucing. Saran yang bisa dilakukan adalah, pertama, disarankan untuk memperbanyak dataset yang lebih variatif dan representatif. Kemudian menguji arsitektur model yang berbeda atau melakukan tuning hyperparameter. Kemudian melakukan preprocessing data gambar yang lebih komprehensif, serta mengevaluasi performa dengan metode deep learning lainnya atau transfer learning. Selain itu, uji coba model dalam aplikasi nyata dapat memberikan feedback pengguna untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi proyek dari kami. Apabila selama presentasi kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.